saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup menguat cukup signifikan di sesi kedua hari ini. Ditutup menguat secara persentase di 0,80% dan ditutup di level 6.236,126. Di mana posisi ini tidak jauh berbeda dengan intraday tertinggi yang dicapai beberapa menit jelang penutupan di 6.236,615. Kemudian posisi pembukaan pada pagi tadi di 6.209, level terendah di 6.201. Intraday hari ini indeks harga saham gabungan konsisten mempertahankan posisinya di atas 6.200-an. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat update penutupan dari beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 menguat di 0,33%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,39%, sementara LQ45 menguat di 0,39%. Level masing-masing indeks di penutupan dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral. Ada barang paku, ada aman hari ini juga melaju kencang menjadi kontributor utama, menguat di 2,54%, kesehatan juga menguat di 2,43%, teknologi juga menguat di 2,23%, dan konsumsi primer melemah tipis di 0,03%. Selanjutnya kita akan coba lihat deretan top gainers, pemirsa. Ada BBRI, TPIA, TINS, kemudian juga ada Dewa, kombinasi dari saham perbankan, konglomerasi, dan juga saham barang baku. Ada TINS yang hari ini ditutup di 3.800 terakhir. Saham-saham yang menjadi pemberat yang masuk ke dalam deretan top loser, ada BBCA, kemudian Telkom, Kota, kemudian juga ada Adaro sahamnya. Updatean penutupan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan hari ini, pemirsa, di mana jelang libur akhir pekan indeks harga saham gabungan mengalami penguatan dan sudah kembali diperdagangkan di atas level 6.200-an. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 7810 4976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kita sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kiswoyo, CEO Founder Epi Trading Insight Singapore. Kita akan langsung sapa saja Pak Kiswoyo. Selamat sore, apa kabar Pak? Ya, sore, baik-baik. Terima kasih Pak Kiswoyo sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Pak Kiswoyo, kita akan coba review di perdagangan akhir pekan, di mana indeks harga saham gabungan kembali menguat. 6.200-an sudah kembali diduduki, dan dalam sepekan terakhir indeks harga saham gabungan juga sudah berhasil memangkas pelemahan ketika tertekan di beberapa hari lalu ke level 6.000-an. Ya, kalau lihat memang sudah menjauh dari level 6.000, jadi level 6.000 itu adalah level psikologisnya IHSG. Jadi kalau mendekati level 6.000 itu memang cukup berbahaya, karena kalau sampai terpleset turun di bawah level 6.000, itu IHSG takutnya bisa turun lebih dalam. Level psikologis setelah 6.000 atasnya adalah 6.500, garis tengahnya adalah 6.250. Jadi memang ini kayaknya gagal ya, tadi menembus 6.250 tidak berhasil. Semoga minggu depan bisa lanjut nembus ke arah 6.250. Jadi kalau kita bicara minggu kemarin itu sempat sebelumnya high-nya 6.450. Jadi menyentuh 6.450 langsung kembali turun, tapi untunglah tidak mendekati di bawah 8.000 gitu ya. Jadi sekarang sudah berusaha mencoba naik kembali. Semoga kalau hari ini tidak bisa pre-closing ya, mungkin minggu depan semoga bisa tembus langsung 6.250, langsung menembus ke area 6.500 seperti itu. Jadi memang sentimennya arahnya sih lebih cenderung sudah downtrendnya sudah hampir sudah lewat. Sekarang lagi masa sideway-nya saja sih kalau saya lihat gitu. Baik, dari sisi sentimen dari global dan domestik, pekan depan cukup sibuk Pak. Ada data inflasi sekaligus juga neraca perdagangan, data PMI dari beberapa Asia, kemudian juga Indonesia, dan juga nanti dari sisi Amerika dan juga beberapa negara bagian di Eropa juga akan merilis data yang sama. Dan bagaimana Anda melihat arah untuk minggu depan Pak, setelah The Fed juga mempertahankan suku bunga acuan
di pertemuan bulan ini? Sebetulnya ditunggu adalah suku bunga ya. Jadi The Fed tidak menaikkan, cenderung bahkan yang ingin naik itu hanya tinggal sisa 3, yang lainnya 9 orang memilih flat. BI juga tidak menaikkan suku bunga, Jepang juga tidak menaikkan suku bunga. Jadi harusnya sih tidak ada kendala atau masalah lagi. Malahan mungkin kalau kondisi ekonomi Amerikanya cenderung melemah terus, ya ada kemungkinan bulan depan The Fed mungkin akan mulai membicarakan penurunan suku bunga. Jadi kalau saat ini kan sudah 9 flat, 3 naik. Jadi yang ingin naiknya sudah berkurang drastis ya dibanding dengan bulan sebelumnya. Nah, tinggal kalau misalnya ekonomi Amerika melemah terus, inflasinya kalau bisa agak turun ya mau tidak mau, The Fed mungkin akan bicara soal penurunan suku bunga seperti itu. Jadi memang yang ditunggu adalah soal suku bunga sih dari The Fed dan BI sebetulnya. Dari domestik, rilis dari kinerja semester pertama 2026 ini lagi musim, Pak. Apakah ini memberikan dampak juga tidak sih, Pak? Kalau kita lihat dari sisi persahamnya, bagi mereka yang kinerjanya oke, kemudian mengalami penguatan signifikan dari sisi sahamnya, walaupun ini juga tidak bertahan lama, Pak. Profit taking juga masih membayangi. Betul, jadi memang musim laporan keuangan ini lebih kepada keluarnya yang semester 1. Jadi ini adalah ujian. Kemarin-kemarin kan kita ditakut-takutin bahwa ini Indonesia gelap lah, Indonesia suram dan sebagainya. Tapi sekarang kita sedang melihat nih apakah benar kita segelap itukah gitu kan. Tapi kalau dilihat laporan keuangan sih sebetulnya bagus-bagus saja. Bahkan memang sih ada yang sideways, ada yang naik masih tetap bisa tumbuh. Jadi intinya kalau dilihat overall secara keseluruhan sih harusnya tidak ada masalah ya. Artinya ekonomi kita masih tumbuh gitu loh. Jadi kalau kita memang lagi tunggukan data pertumbuhan ekonomi Indonesia nih yang lagi ditunggu berikutnya. Ya kalau lihat dari kinerja saham-saham sih mungkin harusnya pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5% kalau lihat Baik. kinerja emiten-emiten besar ya terutama ya yang mempengaruhi, dan mereka kan bisnisnya model konglomerasi gitu. Itu harusnya ekonomi kita bisa sih tumbuh di atas 5% gitu. Baik, langsung saja kita ke Astra Internasional. Pak Kiswoyo, hari ini menjadi penopang utama, Pak, terutama di sesi pertama siang tadi, intraday sempat menguat di atas 4% dan juga ada saham aman. Kita akan fokus kepada Astra Internasional, Pak. Hari ini juga rilis kinerja mereka. Tadi juga kita sudah sampaikan di listed companies update dari sisi laba dan pendapatan ini mengalami penurunan. Laba mengalami penurunan cukup signifikan. Tapi dari sisi teknikal, anomali hari ini justru menguat signifikan dan menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Kalau ditilik dari sisi kinerja Pak Kiswoyo, tampaknya fokus ini bisa dipengaruhi juga oleh beberapa faktor. Betul. Jadi memang kalau kita bicara otomotifnya sudah membaik ya dibandingkan dengan tahun kemarin, sama-sama semester 1 tahun kemarin. UNTR ini ada kerugian bukan kerugian, sebetulnya lebih tepatnya kayak kerugian ya. Jadi sebetulnya ada 2,3 triliun. Jadi kalau dibilang itu sebetulnya kerugian one shot, artinya 2,36 triliun rupiah. Jadi itu adalah rugi non recurring. Jadi ruginya hanya sekali aja sebetulnya. Itu berasal dari mana? Dari pertama penyesuaian nilai wajar serta penurunan nilai investasi. Jadi yang EBT yang geothermalnya itu ada penurunan nilai wajar, sama dia ada denda untuk anak perusahaan tambang yang nikelnya itu yang kegiatan wilayah hutan lah. Jadi di total itu 2,3 triliun rupiah, 2,36 triliun rupiah. Jadi itu hanya sekali aja sebetulnya. Tapi nanti jadi di semester kedua atau kuartal 3, kuartal 4 sih harusnya sudah tidak akan ada masalah lagi seperti itu. Jadi hanya penurunan nilai wajar saja sih gitu. Sifatnya sebetulnya hanya secara akuntansi aja sih seperti itu. Baik, terkait dengan prospek Pak, buyback, kemudian juga valuasinya seperti apa? Masih menarik tidak? Bagus, bagus sekali karena Astra katanya sih rencananya kan dia mau buyback lagi. Terus juga kalau dipikir-pikir karena memang harganya lagi murah, terus juga apa istilahnya dia kalau nggak salah program buybacknya itu nanti juga sahamnya sebagian nanti untuk daripada lepas lagi ke market dia akan digunakan untuk EMSOP ya. Jadi sebagai bonus lah untuk kepada jajaran manajemennya. Sehingga saya bilang itu akan jauh lebih baik. Kenapa? Karena biasanya saham yang sebagai MSOT atau ESOP itu yang diberikan kepada manajemen atau karyawan itu biasanya dikunci minimal 6 bulan biasanya saya dengar, bahkan ada 1 tahun, jadi tidak bisa dijual ke market. Baik. Kalaupun bisa diperjualbelikan itu antar karyawan aja. Nah jadi sehingga saham yang sudah di buyback oleh Astra itu tidak akan beredar lagi di market gitu loh. Jadi akan di keep dalam jangka waktu yang cukup lama dan mereka masih punya waktu kan 2 tahun. Jadi setelah buyback beli 2 tahun, dalam 2 tahun kan harus dijual. Nah kalau nggak mau dijual
yaitu diberikannya sebagai MSOP atau ESOP kepada karyawan atau manajemen dan dikunci lagi kurang lebih 6 bulan sampai setahun sehingga di market itu jumlah lembar saham Astranya yang sudah di buyback berkurang ya akan berkurang dan itu Baik, Pak Kiswoyo. bagus lah gitu loh untuk Astranya. Ya, singkat saja Pak, teknikalnya ditutup hari ini di 5.100 menguat di 3,03%. Rekomendasinya? Sebetulnya di level area-area 5.000 ini murah, makanya sampai Astra sendiri pun menggeber program buyback lagi kali ini dalam jumlah cukup besar ya, karena memang ini murah banget. Karena kalau kita bicara harga wajar, ini harusnya Astra ini areanya adalah di area di atas 7.000. Jadi kita bicara harga wajar minimal 7.000 pun, ini space-nya masih 2.000, ya berarti kalau 7.000 kurang lebih 1.900 rupiah lah. Ya. Dari 5.100 ya, jadi memang masih sangat jauh sih untuk space ke atasnya seperti itu. Baik, penutupan hari ini di 5.100 menguat di 3,03% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kiswoyo, kita akan jeda kembali, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan pemirsa IDX Closing akan segera kembali sesaat lagi.